Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 materi lanjutan dari pertemuan yang lalu. Guru hebat, negara kuat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut pada pembahasan, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar pengetahuan yang kalian dapatkan melalui video ini insya Allah dan semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi silakan adik-adik berdoa. Amin. Terima kasih. Lanjut ya. Semoga adik-adik selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu terhindar dari segala macam mara bahaya, baik virus ataupun penyakit ataupun hal yang lainnya yang dapat merugikan kita semua. Amin. Jadi judul kita kali ini menganalisis isi debat. Nah, pada kegiatan awal menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Nah, di sini meskipun pada hakikatnya tujuan debat itu tidak untuk mencapai kesepakatan atau sebuah persamaan pendapat, yang artinya setuju ya, sama-sama setuju, namun pada beberapa hal itu kita harus mampu mempertahankan pendapat dengan argumen yang kuat. Itu ya, dalam beberapa hal yang harus kita perhatikan. Debat ini itu bertujuan untuk mempertahankan ataupun melatih kita untuk dapat mempertahankan pendapat, akan tetapi harus didukung dengan argumen-argumen yang kuat serta hal-hal yang dapat dibuktikan ataupun masuk akal ya. Nah, analisis yang dilakukan dalam bagian ini ditekankan pada kekuatan dan kelemahan pendapat serta argumen yang disampaikan. Jadi, jika pendapat ataupun argumen ataupun mosi yang kita sampaikan dalam debat, jika itu kurang kuat atau tidak kuat, maka itu akan berimbas pada kelompok kita nanti. Makanya dalam kegiatan debat kita harus memperhatikan pendapat-pendapat ataupun argumen-argumen yang kita kemukakan itu tidak bisa digunakan oleh lawan untuk menyerang balik kelompok kita. Seperti itu ya. Nah, bacalah teks debat penyerapan kosakata bahasa asing. Ini contoh ya. Contohnya, identifikasilah pendapat, ini perintah ya. Perintah identifikasilah pendapat. Identifikasi itu artinya kita mencari tahu ataupun kita meneliti ataupun kita membeda pendapat yang dikeluarkan oleh tim lawan. Itu kita harus identifikasi apakah ada celah untuk kita masuk pada pendapat tersebut agar bisa menggoyahkan keyakinan dari tim lawan atau seperti apa. Berikut juga kita harus menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat dari masing-masing pihak berdasarkan argumen yang disampaikan. Seperti itu ya. Nah, jika kita dalam tatap muka, itu pasti kita akan belajar lebih dalam lagi. Sebenarnya sama juga, di sini kita akan belajar banyak dan lebih dalam lagi, tapi jika kita tatap muka itu kita akan langsung praktek. Seperti itu ya. Nah, jika ada hal yang kalian kurang mengerti dan kalian kurang pahami, silakan tanyakan ke saya di kolom komentar. Dan jika ada saran ataupun hal lainnya, silakan juga melalui kolom komentar. Untuk siswa saya, jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, kurang dimengerti dan dipahami, bisa melalui WA group dan bisa melalui WA pribadi. Nah, ini adalah contoh pada pertemuan yang lalu. Saya sudah memberikan contoh kepada kalian
seperti ini, tim afirmasi menyampaikan, tim oposisi menyampaikan, tim netral menyampaikan. Ini contoh-contohnya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause ya. Mengidentifikasi ragam bahasa debat. Nah, dalam debat tentunya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan PUEBI ataupun bahasa yang baku ya, bahasa Indonesia yang baku seperti itu. Nah, mengidentifikasi ragam bahasa artinya bermacam-macam bahasa yang ada dalam situasi debat. Kadangkala ketika seseorang sudah terlalu sibuk dengan kegiatan debat, kadangkala orang tersebut sudah tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, ketika orang lain menggunakan bahasa formal, ia tidak lagi menggunakan bahasa formal. Seperti ia menggunakan bahasa lu, gue, itu ya. Seperti bahasa saya itu menjadi gue, kamu menjadi Anda, atau kamu menjadi lu. Nah, itu kurang tepat. Karena dalam debat itu dituntut harus menggunakan bahasa yang ilmiah. Paham ya? Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, debat dilakukan dengan menggunakan ragam bahasa baku sekaligus ilmiah. Nah, baku sekaligus ilmiah maksudnya itu bahasa yang mudah dicerna. Bahasa yang mudah dicerna oleh lawan dalam artian mungkin kita bisa saja menggunakan bahasa yang sulit dicerna, tetapi masih dalam konteks yang baku. Seperti itu ya. Jadi dalam pemilihan ragam bahasa ini dilakukan untuk menghindari salah tafsir, baik dalam penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan. Jadi memang benar dalam situasi debat, tujuannya untuk menghindari salah penafsiran, agar tidak multi tafsir, artinya tidak memiliki tafsiran ganda, seperti itu ya. Nah, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan standar KBBI ataupun sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia ataupun yang disingkat menjadi PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa yang disebut dengan pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan ya, kita harus memperhatikan kata, frasa, kalimat, klausa, ataupun paragraf ya. Kita harus perhatikan. Ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan pendapat dan dapat diterima akal sehat atau logis ya. Logis itu artinya masuk akal. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita mengemukakan sebuah ide ataupun pendapat ya kita harus menyesuaikan dengan fakta yang ada. Jadi karena debat itu adalah bentuk ilmiah, kita tidak bisa menyampaikan ide ataupun pendapat kita secara istilahnya tanpa tujuan ataupun tanpa arah ya. Jadi selain harus logis, harus tepat, dan hanya bisa memiliki satu makna. Jadi istilahnya harus jelas, padat, dan juga harus padat, langsung menuju ke saran, runtun. Runtun itu kalau dalam yang lainnya ya, untuk langsung menuju ke sasaran itu artinya kita harus masuk pada intinya. Jadi jangan biasa disebut jangan bertele-tele seperti itu ya. Jadi kita jangan membahas ataupun ketika kita debat dan kita ingin mengungkapkan sebuah ide ataupun pendapat ataupun argumen, biasanya orang itu untuk membingungkan lawan, ia masih menyampaikan beberapa argumen pendukung. Itu sebenarnya bisa, akan tetapi jangan terlalu banyak. Jadi singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran. Seperti itu ya. Runtun dan sistematis, artinya sesuai dengan aturan dan susunan yang berlaku.
Seperti itu ya. Hal ini tergantung pada ketepatan pemilihan kata atau diksi dan penyusunan. Jadi, ketepatan pemilihan kata itu sangat berpengaruh ketika kita ikut kegiatan debat, dan penyusunan juga, penyusunan struktur kalimat ya, sehingga kalimat yang digunakan efektif. Efektif itu artinya universal ataupun umum ya, ataupun mudah dipahami dan dimengerti. Seperti itu ya. Berikut, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya ataupun denotatif. Jadi bukan konotatif. Denotatif itu kata yang memiliki makna sebenarnya. Jika konotatif itu kata yang memiliki makna yang bukan sebenarnya. Jadi di balik dari kata tersebut ada makna lain. Contoh kata yang mengandung denotatif ataupun kalimat ya. Kalimat yang mengandung denotatif, saya membeli sayur kangkung. Jadi kalimat denotatif itu jelas bahwa saya membeli sayur yang berjenis sayur kangkung. Sudah jelas bahwa sayur yang ia beli adalah namanya kangkung. Seperti itu ya. Tapi jika konotatif, saya membeli sayur hijau. Nah, di balik kata saya membeli sayur hijau, itu kan hijau. Sayur hijau itu kan banyak, bukan hanya satu macam. Jadi akan dibingungkan sayur hijau yang jenis apa, seperti itu ya. Ataupun yang lainnya. Itu contoh seperti denotatif dan konotatif. Jadi pada kegiatan debat kita harus menggunakan kata yang memiliki makna yang sebenarnya, tidak memiliki multi tafsir. Bahasa baku adalah bahasa ataupun ragam bahasa yang telah ditetapkan sebagai ragam yang dapat diterima dan berfungsi sebagai model untuk suatu masyarakat. Jadi ada 3 aspek dalam bahasa baku yang saling menyatu, yaitu kodifikasi, keberterimaan, dan difungsikan. Kodifikasi itu kondisi, sesuai dengan sikon ataupun keadaan ya, keadaan dalam masyarakat itu. Jika kita membahas bahasa secara umum, secara luas, itu mungkin 1 bulan saja tidak cukup. Karena bahasa itu universal, luas, cakupannya sangat-sangat luas. Tapi jika dikerucutkan lagi dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia saja jika kita bahas tentang bahasa Indonesia itu, waktu 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan, saya rasa juga tidak akan cukup. Jadi pada intinya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ataupun WEBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting untuk adik-adik memiliki setiap orang itu harus memiliki 1 buah kamus bahasa Indonesia. Bukan cuman memiliki kamus jenis yang lain, kalian juga harus memiliki kamus bahasa Indonesia. Karena di dalam kamus bahasa Indonesia itu, apalagi kamus bahasa Indonesia sekarang itu sudah dilengkapi, sudah lebih dari ribuan ataupun triliun kosakata yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia, agar kalian kaya akan bahasa. Paham ya? Keberterimaan artinya saling menerima, maksudnya seperti itu ya, saling menerima. Pihak yang lain menerima dan pihak yang lain juga menerima bahasa yang diungkapkan. Paham ya? Dan difungsikan sesuai model. Jadi maksudnya difungsikan sesuai model, digunakan sesuai dengan model ataupun aturan ya, seperti itu. Selain itu, dalam debat sebaiknya menggunakan kata-kata bahasa berbahasa daerah ataupun asing. Bahasa prokem dan bahasa gaul harus diminimalkan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari ketersinggungan dan mengakibatkan acara debat karena antar pihak tidak saling memahami kata yang digunakan. Seperti itu ya. Perhatikan contoh yang berikut ya. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata pada fakta bahwa UN telah memakan banyak korban. Berikut ya yang kedua. Banyak banget
siswa jatuh bergelimpangan karena takut gagal dalam ujian nasional. Jadi kata yang digaris miring, menggunakan garis miring, menutup mata itu dalam contoh dalam nomor 1 ini itu sudah sesuai dengan kaidah seharusnya, kaidah bahasa Indonesia. Namun yang contoh nomor 2 ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena menggunakan kata banget dan jatuh bergelimpangan. Bergelimpangan ini kan multitafsir. Bergelimpangan ini itu konotasi, bukan denotatif. Paham ya? Banget ini tidak baku. Ini kalimat penjelasannya ya. Jadi silakan kalian baca. Silakan juga kalian perhatikan di layar kalian masing-masing. Kalimat 1 dan kalimat 2 di atas merupakan contoh kalimat tidak baku. Ketidakbakuan kalimat 1 dan kalimat 2 karena menggunakan frasa bermakna konotatif, yaitu frasa menutup mata ya, seperti itu ya. Ini juga ya. Ini juga, jadi mohon maaf tadi. Jadi ini juga menutup mata ini, kalimat 1 dan kalimat 2 ini contoh yang tidak baku. Nah, ini adalah contoh yang baku. Seharusnya seperti ini ya. Silahkan dilihat dan dibaca. Jika terlalu cepat saya scroll, silahkan di pause. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan insya Allah bisa berguna untuk masa depan kalian nanti. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar, ataupun bagi siswa saya silakan ditanyakan melalui WA pribadi ataupun WA grup, bisa. Insya Allah akan saya jelaskan lebih rinci dan lebih lengkap lagi. Kalau kurang lengkap akan saya tambahkan lebih lengkap lagi untuk kalian yang bertanya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.